Anies Baswedan ini kelihatannya adalah fenomena dari sebuah pergeseran perpolitikan bangsa sekarang ini. Dan semoga ini menjadikan biaya politik tidak lagi mahal bagi seorang tokoh yang betul-betul punya elektabilitas, yang betul-betul punya rekam jejak, yang betul-betul punya kualitas, yang betul-betul dicintai rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini. Saya Bustami Narda tak bosan-bosan memohonkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa beserta keluarga selalu diberikan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga kita diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Fenomena perpolitikan kita di negeri ini sekarang kelihatannya bergeser. Kita tahu bahwa untuk bisa menjadi calon presiden perlu melalui pintu yang namanya adalah partai politik. Bagaimanapun hebatnya seorang tokoh, apabila partai politik tidak mencalonkannya, tidak akan bisa dia maju sebagai calon. Di mana letak pergesernya sekarang? Dulu kita tahu bahwa seorang tokoh kalau ingin menjadi calon presiden, calon wakil presiden, calon bupati, calon wali kota, calon gubernur, dan seterusnya, harus pandai-pandai mendekatkan diri ke partai. Kalau perlu, begitu ada keinginan untuk menjadi pejabat negara, carilah partai, mendekat ke partai, minta KTA, kartu anggota partai. Kapan perlu, aktif di partai sekian lama. Kalau tidak demikian, biasanya partai enggan mengambil seorang tokoh yang di luar partainya untuk dicalonkannya menjadi calon presiden, calon gubernur, calon bupati wali kota, maupun calon legislatif sendiri. Sekarang itu yang kelihatannya bergeser. Kemana bergesernya? Saat ini kelihatannya partai tidak lagi berprinsip yang penting dia anggota partai kita. Yang penting dia kader kita. Biar dia bodoh, biar dia tidak dipilih orang, biar dia tidak disetujui rakyat. Dia yang penting dari kader kita yang kita calonkan. Sekarang terbalik. Sudah ada partai sekarang ini yang punya prinsip bahwa pencalonan seorang calon presiden, seorang calon gubernur, seorang calon bupati wali kota, maupun seorang calon anggota DPR RI, DPRD, itu berdasarkan keinginan rakyat. Sekarang kita ambil contoh calon presiden misalnya. Partai sudah ada sekarang yang melakukan penjaringan dan penyaringan benar-benar secara real ke tengah-tengah rakyat. Partai itu sudah ingin dia benar-benar dia ketahui secara real tanpa dikondisikan, tanpa direkayasa. Apakah tokoh yang akan dia ajukan, yang akan dia calonkan itu benar-benar diinginkan rakyat. Benar-benar sesuai dengan kebutuhan rakyat. Satu di antara partai politik yang telah melakukan itu adalah Partai Nasdem. Jika kita perhatikan untuk sekarang ini. Hasil penjaringan dan penyaringan yang dilakukan Partai Nasdem ternyata tidak terdapat dalam partainya sendiri.
Tetapi di luar partainya, dari sekian banyak yang dijaring dan disaring oleh Partai Nasdem, dapat 3 nama. Nama yang 3 itu dulu Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Andika Perkasa namanya. Dari ketiga tokoh yang didapatnya ini, disaringnya lagi. Dilihat mana lagi yang paling banyak dari yang 3 ini diinginkan rakyat secara real. Maka itulah namanya yang hasil Rakernas Partai Nasdem. Sehingga dari 3 nama mengerucut menjadi 1 nama. 1 nama itulah Anies Baswedan. Kalau dulu itu dianggap bahwa partai tidak berhasil menciptakan kader. Dan itu juga dianggap dulu bahwa merendahkan harga diri partai. Bahwa itu juga dulu dianggap bahwa partai itu partai yang gagal. Banyak sekali. Tetapi kelihatannya Partai Nasdem di bawah pimpinan Surya Paloh ingin merubah cara berpikir demikian. Dengan cara berpikir bahwa partai ini adalah pengejawantahan dari keinginan rakyat. Karena itu, apapun alasannya, partai harus memilih seorang pemimpin rakyat berdasarkan keinginan rakyat, bukan berdasarkan keinginan partai. Biarlah harga diri partai luntur, biarlah partai dikatakan gagal mengkader. Kalau memang tidak ada di dalam partai yang diinginkan oleh rakyat secara keseluruhan, Partai Nasdem tidak peduli. Saya dulu agak kurang percaya juga dengan tagline Partai Nasdem ini dulu yang mengatakan bahwa partai tanpa mahar. Saya udah kurang percaya kalau ada partai yang tanpa mahar. Biasanya kalau ingin kita jadi gubernur, kalau ingin kita jadi bupati wali kota, ataupun kita ingin jadi caleg, itu periksa kantong dulu. Sebab kita besar kemungkinan akan bayar mahar partai. Kalau kita ingin maju dari partai manapun. Tetapi ternyata memang Partai Nasdem sudah lama menerapkan partai tanpa mahar. Kalau masuk jadi caleg, maju jadi calon gubernur, bupati wali kota, maupun calon presiden dari Partai Nasdem tanpa mahar. Dan sekarang memang sangat terbukti tanpa mahar. Kenapa tidak masuk penjaringan saja Surya Paloh yang ketua umum partai yang namanya begitu besar di Indonesia ini? Kok dia tidak masuk ke dalam 3 besar? Kalau tidak bisa dia masuk 3 besar, kok tidak dimasukkan saja dia ke 5 besar? Kalau tidak juga masuk 5 besar, kok tidak dimasukkan saja dia menjadi 10 besar tidak masuk? Tidak mungkin. Yang penting ada nama Surya Paloh. Kalau tidak ada nama Surya Paloh, hilanglah wibawa partai kita. Rendahlah harga diri kita. Tentu itu saja. Tetapi Surya Paloh tidak begitu. Baginya yang 3 besar itu yang penting betul-betul itu dari rakyat. Bukan dari Nasdem. Dan sekarang memang terbukti. Dari perjalanan yang dilakukan oleh Anies bersama Nasdem ke berbagai daerah, mulai dari Medan, terus ke Solo, terus ke Jogja, terus ke Ciamis, Tasikmalaya, terus ke Palu, terus sekarang ke Aceh. Memang terbukti bahwa Anies Baswedan adalah tokoh yang benar-benar dicintai rakyat, benar-benar diinginkan rakyat. Kalau begini, pergeseran tadi, kemana kelanjutannya? Tampaknya sekarang ini rakyat pun telah bergeser pula cara berpikirnya. Menyadari rakyat bahwa pemimpin itu
bahwa presiden itu adalah kebutuhan bagi rakyat, maka rakyat tidak perlu dia pakai sembako untuk datang menjemput presiden ke bandara. Tidak perlu dia pakai uang amplop untuk bayar sewa mobil ke bandara. Tidak perlu. Rakyat bayar sendiri. Rakyat datang sendiri. Bahkan ketika Anies mau beli peci, rakyat berebut ingin membelikan pecinya. Dan tukang jual peci pun senang memberinya. Kenapa ini? Karena rakyat sekarang telah menyadari bahwa dia butuh pemimpin. Dan rakyat sekarang telah menyadari tampaknya bahwa pemimpin itulah nanti yang akan menjadikan perubahan pada dirinya. Perubahan pada keluarganya, anaknya, cucunya. Perubahan kepada daerahnya. Perubahan kepada negara dan perubahan kepada bangsa secara keseluruhan. Perubahan tentang apa? Dia pilih seorang pemimpin. Dia berharap kepada pemimpin itu nanti akan terjadi perubahan terhadap dirinya, terhadap negaranya, terhadap bangsanya di bidang ekonomi. Sehingga ekonomi nanti akan bertambah baik dan hidup bangsanya sejahtera. Perubahan di bidang keadilan. Dia memilih pemimpin itu, dia berharap bahwa pemimpin itu nanti akan melakukan perubahan di bidang keadilan. Pemimpin itu nanti akan memunculkan keadilan. Dan dia tidak tertahan rasanya kalau dia tidak mendapatkan keadilan. Dia berhadap kepada seorang pemimpin kalau dia nanti jadi presiden, kalau dia nanti menjadi pemimpin bangsa, akan terjadi perubahan di bidang kerukunan. Sehingga kalau pemimpin yang diinginkannya itu nanti terpilih, dia berharap pemimpin itu akan bisa menciptakan kerukunan antar umat beragama, kerukunan antar umat seagama, kerukunan antar warga negara sebangsa dan setanah air. Tidak tertahankan oleh rakyat kalau terjadi gontok-gontokan antara umat agama yang satu dengan agama yang lain. Tidak tertahankan oleh rakyat kalau terjadi gontok-gontokan antar sesama warga negara. Maka dia berharap kalau pemimpin yang diinginkannya terpilih nanti, akan terjadi rukun dan damai. Akan terjadi kesetaraan antar sesama warga negara. Antar sesama umat beragama, antar sesama warga masyarakat di dalam segi apapun juga. Kalau demikian, tentu yang butuh pemimpin ini jadi pemimpin, yang butuh tokoh ini jadi pemimpin. Kalau sekarang Anies Baswedan namanya, yang membutuhkan Anies ini jadi presiden, tentu disadari oleh rakyat, bukan Anies Baswedan, tetapi rakyat yang ingin menumpangkan hidupnya, membuat dirinya berlindung pada Anies. Jadi dengan demikian, yang sangat menginginkan ini Anies menjadi presiden tahun 2024 nanti adalah rakyat. Karena itu, rakyat tidak perlu diberi sembako, rakyat merasa tidak perlu diberi amplop, rakyat merasa tidak perlu disewakan mobil untuk mendukung Anies. Bahkan mungkin kalau ada panitia, kalau ada relawan yang mencoba-coba ingin memberikan sembako kepada rakyat, mungkin akan dimarahi oleh rakyat. Sebab rakyat tentu merasa terhina. Masa kami yang akan berharap, kami yang berharap Bapak ini untuk nanti memimpin kami, masa kami harus dibayar dengan sembako? Tentu rendah sekali harga diri kami. Karena itu, kita melihat sekarang ini
kehadiran rakyat yang puluhan ribu di mana-mana setiap kunjungan Anies ke tengah-tengah rakyat, ke daerah, sama sekali tidak dikarenakan sembako, tidak dikarenakan mobil dicater, tidak dikarenakan amplop yang berisi lembaran 100 atau 200 ribu. Tidak karena itu. Dan rakyat menganggap sangat sedikit pengorbanan mereka malah kepada Anies. Kalau dibandingkan nanti usaha Anies untuk mereka yang akan diwujudkan oleh Anies, soal ekonomi, soal keadilan, soal kerukunan, tiga itu saja tidak tanggung-tanggung, apalagi soal pendidikan untuk anak cucu mereka. Tidak sedikit. Kalau dibandingkan dengan pengorbanan mereka, mungkin habis hari satu hari, mungkin habis nasi satu bungkus, mungkin habis uang 50 ribu untuk ongkos. Itu pengorbanan mereka malah. Jadi sekarang sekali lagi telah tampak bergeser. Kalau ada yang mengatakan bahwa munculnya tokoh dari luar partai yang didukung oleh partai untuk calon presiden sekarang adalah karena kegagalan partai membentuk kader. Menurut saya bukan begitu. Tetapi karena partai telah mampu berpikir logis bahwa yang akan didukung oleh partai itu untuk menjadi pemimpin bangsa ini adalah yang benar-benar diinginkan oleh rakyat. Tanpa dikondisikan, tanpa direkayasa, tanpa ditinggi-tinggikan dan seterusnya. Jadi mudah-mudahan kalau ini berlanjut, kalau seluruh partai politik telah berpikir bahwa yang akan diajukan untuk menjadi calon dari partainya ke KPU haruslah benar-benar tokoh yang diinginkan rakyat, bukan tokoh yang diinginkan elit partai, bukan tokoh yang diinginkan pihak manapun selain dari pihak rakyat. Partai tidak butuh lagi transaksi, partai tidak butuh lagi mahar, partai tidak butuh lagi setoran dari calon yang akan maju. Partai yang membiayai, partai yang mencarikan dana, partai yang bersusah payah menyukseskan calonnya agar menang dalam pilpres. Jadi pergeseran nilai ini telah terjadi. Kalau ada partai politik sekarang ini yang masih juga mengandalkan bahwa yang pokoknya kader kita, yang pokoknya keinginan kita elit partai, yang akan kita calonkan tokoh untuk ke KPU nanti, untuk dipilih rakyat. Kalau itu juga pikiran partai, saya kira nanti dia akan hancur ketika bertarung di pilpres. Kalau calon yang diusung oleh sebuah partai tidak diterima oleh rakyat, partai itu nanti besar kemungkinan akan hancur. Kenapa demikian? Banyak telah kita lihat partai yang mengusung tokoh yang tidak disukai oleh rakyat di suatu daerah. Bukan saja tokoh itu yang kalah di daerah itu, tetapi partai itu juga kalah di dalam pileg di daerah itu. Maka tokoh-tokoh yang benar-benar berisi nanti, kalau mereka berprestasi, kalau mereka punya rekam jejak baik, kalau mereka punya elektabilitas yang bagus, kalau mereka benar-benar dicintai rakyat, partai akan berebut nanti. Sebab partai tidak mau nanggung risiko, tidak akan mau partai lagi mencalonkan tokoh yang tidak dicintai rakyat. Kalau ada partai yang mau mencalonkan tokoh yang tidak dicintai rakyat, sama jadinya partai itu dengan seseorang yang menganjungkan layang-layang putus. Coba lihat nanti. Pada tahun 2004, kalau tidak hati-hati partai politik mencalonkan tokoh, dia bisa tidak sampai 4% nanti. Sebab sekarang rakyat sudah berpikir, saya tidak akan pilih calon anggota DPR dari partai yang tidak saya sukai calon presidennya katanya. Itu sudah masyarakat sekarang. Jadi Anies Baswedan ini kelihatannya adalah fenomena dari sebuah pergeseran
perpolitikan bangsa sekarang ini. Dan semoga ini menjadikan biaya politik tidak lagi mahal bagi seorang tokoh yang betul-betul punya elektabilitas, yang betul-betul punya rekam jejak, yang betul-betul punya kualitas, yang betul-betul dicintai rakyat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.